Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Raditya Galang Pratama dari Prodi Agribisnis kelas D dengan NIM 230201126 ingin menyampaikan materi setelah UTS, yaitu materi 8 sampai akhir. Yang pertama ialah kebudayaan. Secara etimologi adalah kultur atau kebudayaan, berasal dari bahasa Latin yaitu coller yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kultur dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur yang artinya kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan yaitu 1. Sifat budaya material termasuk artefak anyata atau pakaian, arsitektur, dan teknologi. Yang kedua, sifat budaya non-material, aspek tidak terwujud atau bahasa, agama, norma, dan nilai. Yang ketiga, ada budaya lingkungan, mencerminkan interaksi suatu budaya dengan lingkungannya atau praktik pertanian, pengelola sumber daya, dan pola pemukiman. Yang kedua, kebudayaan suku Batak. Suku Batak adalah suku bangsa terbesar ketiga di Indonesia setelah suku Jawa dan suku Sunda. Mereka berasal dari Sumatera Utara dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Suku Batak terdiri dari beberapa subsuku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun. Asal-usul suku Batak berasal dari nenek moyang Proto-Melayu atau Melayu tua yang berimigrasi dari Asia Selatan melalui Semenanjung Malaya ke Sumatera. Mereka menetap di sekitar Danau Toba dan kemudian menyebar ke wilayah lain. Bahasa dan kebudayaan. Bahasa Batak memiliki beberapa dialek termasuk Toba, Karo, Simalungun, dan lainnya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kebudayaan suku Batak memiliki berbagai kebudayaan yang unik, termasuk upacara seperti kenduri laut yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen. Makan suku Batak yaitu arsik atau ikan air tawar yang dimasak dengan bumbu andaliman yang memberikan rasa pedas dengan sensasi hangat di lidah. Arsik biasanya disajikan kering maupun berkuah tergantung selera. Yang ketiga, ada kebudayaan Minangkabau. Minangkabau, sebuah wilayah di Sumatera Barat, memiliki warisan budaya yang kaya dan unik. Dikenal dengan adat istiadatnya yang kuat, seni dan tradisi yang kental, serta panorama alam yang memukau. Minangkabau mewarnakan pengalaman budaya yang tak terlupakan. Pakaian tradisional Minangkabau memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan budaya dan identitas masyarakat Sumatera Barat. Baju kurung dan sarawa adalah pakaian khas, sedangkan wanita mengenakan baju kurung panjang dan kebaya. Pakaian adat ini biasanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi serta sutra dan beragam motif yang kaya akan makna filosofis seperti jurai nyamai, bunga paca, dan bungo ayap mece. Yang keempat, ada kebudayaan suku Jawa. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari masyarakat Pulau Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Banten Utara, Jawa Barat Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Jawa Kulonan atau Banten Utara sampai Jawa Barat Utara dan Jawa Tengah Barat. Budaya Jawa Tengah Timur, daerah istimewa Yogyakarta, dan budaya Jawa Timur. Sejarah suku Jawa. Masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan yang berimigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 Masehi hingga 1000 Masehi. Namun menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Pakaian adat Jawa ada 3, yaitu batik, kebaya Jawa Tengah, dan surjan. Yang kelima, ada kebudayaan suku Dayak. Dayak ini berasal dari kata daya yang berarti hulu atau pedalaman. Mereka adalah penduduk asli yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan. Mata pencarian Dayak ini 1. Pertanian, berpindah atau ladang. Yang kedua, ada pemburuan atau peramu. Yang ketiga, ada kerajinan tangan. Yang keempat, ada peternakan. Tradisi suku Dayak ini ada upacara tiwah. Tiwah adalah upacara penguburan sekunder yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju, Gawai Dayak, atau festival panen.
Gawadaya adalah perayaan panen yang dirayakan oleh berbagai suku Dayak, terutama di Kalimantan Barat dan Sarawak. Tato adalah bagian integral dari budaya Dayak, terutama di kalangan pria dan wanita yang sudah dewasa. Tato memiliki makna simbolis seperti tanda kedewasaan, keberanian, atau status sosial. Yang keenam ada suku Bali. Suku Bali ini merupakan satu suku di tanah air Indonesia yang mempunyai asal-usul yang cukup unik. Keunikan suku Bali dapat dijumpai dari segi bahasa kuno suku Bali, kebudayaan dan sistem kekerabatan dan adat istiadat Bali yang menjadikan suku Bali dikenal baik oleh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Rumah adat suku Bali adalah Gapura Candi Bentar. Nama Gapura Candi Bentar diambil dari bangunan Gapura. Gapura terdiri dari dua bangunan candi yang dibangun sejajar yang merupakan gerbang pintu masuk ke halaman rumah. Di sekitar Gapura terdapat patung-patung yang menjadi ikon kebudayaan Bali. Fungsi rumah adat adalah merupakan tempat suci bagi keluarga yang tinggal. Panginjeng Karang merupakan tempat untuk memuja Bali Manten, merupakan tempat tidur kepala keluarga, anak gandir, dan penyimpanan barang berharga. Dan yang ketujuh ada kebudayaan suku Papua. Papua adalah provinsi di Indonesia yang terletak bagian timur. Papua memiliki beragam suku dan etnis yang berbeda. Ada lebih dari 250 kelompok etnis di Papua yang tersebar di wilayah yang luas dan beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Beberapa terkenal di Papua antara lain suku Dani, suku Asmat, suku Biak, suku Yali, dan masih banyak lagi. Beberapa suku di Papua yaitu ada suku Dani, suku Yali, suku Asmat, dan suku Biak. Pakaian adat Papua sangat beragam dan unik tergantung pada suku dan wilayahnya. Beberapa jenis baju adat Papua diantaranya adalah adat yokal, pakaian sali, hingga baju kain rumput. Setiap baju memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Materi yang selanjutnya adalah etika. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu kelompok dalam masyarakat. Etika membahas pernyataan-pernyataan tentang apa yang benar atau yang salah, baik atau buruk maupun seseorang dalam membuat keputusan moral. Sedangkan moral adalah pandangan atau prinsip yang berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk yang dipahami dan dipraktikkan oleh individu atau kelompok. Moral adalah norma-norma atau nilai-nilai yang diterima dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku dan tindakan. Secara umum, etika dan moral seringkali digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang mirip. Keduanya berhubungan dengan norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, etika moral di perkebunan mengacu pada aturan-aturan moral dan nilai-nilai yang harus diterapkan dan dijunjung tinggi oleh semua orang yang terlibat dalam aktivitas di perkebunan. Beberapa prinsip etika moral di perkebunan antara lain: yang pertama adalah keadilan. Semua pekerja di perkebunan harus diperlakukan secara adil dan sama tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, atau latar belakang lainnya. Yang kedua, keterbukaan. Semua kegiatan di perkebunan harus transparan dan terbuka atau dicek oleh pihak-pihak terkait, termasuk pekerja, komunitas sekitar, dan pemerintah. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Aktivitas di perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sekitar, seperti menggunakan teknik pertanian yang ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Yang keempat, kesejahteraan pekerja. Perusahaan pemilik perkebunan harus memastikan bahwa para pekerja mendapatkan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial. Perusahaan perkebunan juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar, seperti melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan dukungan untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika moral di perkebunan, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas di perkebunan dapat bekerja dengan baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.